Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dedik Dwi Prihatmoko, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh Ibu Sapta. Beliau adalah salah satu wali kelas di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yang saat ini mengampu di kelas 4 Ibnu Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ibu Sapta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik Pak Didi. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas di kelas Ibu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan terobservasi? Sebagai bentuk persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Baik Pak Didi. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang nantinya akan saya sampaikan kepada Ibu Sapta. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan yang akan Ibu capai. Tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Terima kasih Pak Didi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, siswa mampu mempresentasikan proyek keragaman budaya. Yang kedua, nanti siswa mampu mengamati gambar keragaman budaya dengan berdiskusi kelompok. Dan yang terakhir, siswa mampu mengerjakan penilaian individu melalui metode game word wall, Pak. Masya Allah, sepertinya seru sekali nanti Bu kalau dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas besok? Untuk cara pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 2 cara ya Pak ya, untuk mengembangkan di pengetahuannya juga keterampilan anak-anak juga. Nah, pada cara pengetahuan atau area pengetahuan itu siswa mampu menguraikan hasil telaah terhadap keragaman budaya hasil pengamatan media pada kelompoknya. Yang kedua, pada aspek keterampilan saya menginginkan siswa itu mampu mengerjakan tugas individu melalui game word wall. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, 2 cara yang ingin Ibu sasar yaitu adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak Didi. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana caranya pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Saya ulangi ya Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi metode pembelajarannya, mungkin dari strategi pembelajarannya, ataupun mungkin dari model pembelajarannya. Baik Pak Dedi, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa begitu. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis pengamatan atau learning by doing. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok Pak, tanya jawab dan juga penugasan. Baik Ibu Sapta, sangat menarik sekali sepertinya. Jadi rencana yang akan
Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Dan tadi kalau saya dengar Ibu juga akan mengintegrasikannya dengan pembelajaran aktif dan yang menyenangkan ya Bu ya. Nggih, Pak. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam peragai yang sudah dibuat oleh siswa dan LKPD Media Game World berbasis media. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas mana? Dan juga jam berapa Ibu? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut di hari Rabu, Pak, pada pekan depan di kelas 4 Ibnu Fadlan pada jam pertama. Baik Ibu Sapta, rencana saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Nanti setelah proses observasi dilakukan, saya meminta waktunya Ibu untuk diskusi lagi pasca dari pengamatan observasi yang saya lakukan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Ibu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa Bu hal yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya Pak Dedi, saya mendapatkan gambaran tentang arah pembelajaran dan media apa yang nanti saya gunakan pada saat pembelajaran tersebut. Dan semoga dengan percakapan ini mematangkan saya untuk membuat pembelajaran yang semenarik mungkin dapat dilakukan di kelas. Amin, 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 amin. Terima kasih Ibu Sapta atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Saya berharap dan di kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan, saya bisa diberi kesempatan untuk melihat Ibu mengajar sebagai bahan untuk evaluasi pembelajaran. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baik Pak Dedi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Dedi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, berubahlah dan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, lepaskan ikatan dari lidahku agar mereka mengerti ucapanku. Amin ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Oh Allah, please answer my prayer. Masya Allah, terima kasih Kak Raffi dan anak-anak 4 Ibnu Fadlan. Sikap berdoa yang tertib merupakan salah satu poin dari profil Maulid Al-Azhar, yaitu apa Kak? Beradab. Adab kepada siapa? Allah. Oke, hari ini siapa teman-teman 4 Ibnu Fadlan yang tidak berangkat sekolah? Fadli. Kenapa? Sakit ya. Kita doakan semoga Fadli segera sehat. Amin. Oke, Bu Sapta ingin cek semangat dari kelas 4 Ibnu Fadlan ya. 1, 2, 3. Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning my student. Good morning my student, how are you? I'm fine, I'm good, I'm okay. Yeay.
Masya Allah. Bu Sabta ingin mengingatkan pertemuan sebelumnya membahas tentang keragaman, ya, keberagaman. Nah, materi sebelumnya Bu Sabta akan beri quiz untuk mengingat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia memiliki keragaman budaya? Oke, Bintang. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang masing-masing pulau memiliki suku budaya masing-masing. Oke, karena Indonesia memiliki suku budaya tersendiri. Ternyata Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang artinya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku dan berbangsa agar mereka saling mengenal. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke, good sekali. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang presentasi proyek keragaman budaya. Yang kedua, mengamati gambar keragaman budaya, lalu anak-anak berdiskusi secara kelompok. Dan yang ketiga, Bu Sabta akan melakukan penilaian individu melalui Games World Ball. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan dibuka buku pendidikan Pancasilanya halaman 56. Oke, sudah? Sudah. Nah, sambil dibaca bukunya, Bu Sabta akan memutarkan video keragaman budaya. Kita sama-sama mengamati dan bernyanyi bersama ya. Nah, karena kita adalah Indonesia. Siapa yang di sini bisa berbahasa daerah selain Jawa? Oke, Kak Rasya. Apa? Bahasa Sunda apa, Kak? Entos dahar encan. Artinya apa, Kak Rasya? Sudah makan belum? Siapa lagi? Oke, Kak Hasifah. Dari Kalimantan. Apa, Kak Hasifah? Ulun kada mengerti. Ulun kada mengerti. Artinya apa, Kak Hasifah? Saya tidak mengerti. Oke, Masya Allah. Tadi kita sudah bersama-sama melihat video keragaman budaya. Selanjutnya Bu Sabta akan mengajak anak-anak lebih mengenal secara detail keragaman budaya dari masing-masing provinsi. Melalui apa? Presentasi proyek keragaman. Nah, Bu Sabta akan memilih salah satu dari 5 kelompok proyek tersebut. Kelompok itu adalah kelompok Papua. Oke, silakan kelompok Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Papua memiliki tali adat yaitu lukisan dan suami. Papua memiliki senjata adat panah dan busuk dan kapak batik. Mengadu Papua adalah mulai. Musik Papua adalah mendengar Papua dan dulu. Helen. Terima kasih kelompok Papua sudah memberikan saya kesempatan untuk berkarya. Pertanyaan saya adalah mengapa rumah adat Papua sangat sederhana dan tidak memiliki jendela? Terima kasih atas pertanyaan. Rumah adat Papua tidak memiliki jendela dan hanya sederhana karena dekat dengan pegunungan yang kemudian bahan baku rumahnya jerami dan kayu. Ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih kelompok Papua sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah apa bahan baku dari papeda? Terima kasih sudah bertanya. Bahan baku papeda adalah sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk. Kelompok Papua. Yeay, Masya Allah, terima kasih kelompok Papua. Sambil menunggu kelompok Papua duduk kembali ke tempat duduknya, Sabta akan menampilkan video dokumentasi. Nah, ini adalah video dokumentasi ketika anak-anak membuat proyek. Keren sekali kelompok Papua dan anak-anak 4 Ibnu Fadlen yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 60. Di buku tertulis jika rendang, makanan khas Sumatera Barat, dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Oke, selanjutnya anak-anak mengamati foto yang sudah Bu Sabta tampilkan, lalu diskusi kelompok menyampaikan argumen hasil mengamati gambar. Oke, silahkan boleh diskusi dulu antar kelompoknya. Sudah ada yang siap untuk berdiskusi? Memberikan pertanyaannya atau pernyataan? Sudah? Oke, silakan kelompok yang ingin memberikan argumennya. Ya, kelompok Sulawesi. Kelompok kami berpendapat adanya keberagaman membuat bangsa Indonesia saling mengenal dan menghargai. Contohnya, mendengarkan teman yang sedang menyanyikan lagu daerah. Oke, good kelompok Sulawesi. Selanjutnya ada kelompok lain yang ingin berargumen? Kelompok Jawa. Oke, silakan. Kelompok kami berpendapat keragaman budaya memiliki keunikan masing-masing. Contohnya rumah panggung unik atau khas agar terhindar dari binatang buas. Oke, sip, keren kelompok Jawa. Nah, yang disampaikan teman-teman dari kelompok Sulawesi, kelompok Jawa itu tepat. Bagaimana menyatukan keragaman dan keunikan itu melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua dan terkandung pada Pancasila. Sila keberapa? 3. Oke, good. Beri tepuk tangan buat anak-anak 4 Ibnu Fadlen. Selanjutnya, ini adalah yang paling ditunggu. Bu Sabta akan melakukan penilaian individu melalui Games Workball. Silahkan dibuka perangkatnya. Nah, klik link yang Bu Sabta sudah tampilkan. Bu Sabta ingin satu anak untuk maju ke depan. Oke, Kak Alden, silakan sambil login, tulis namanya. Oke, sudah semua? Sudah? Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, good. Oke. Nah, ayo.
Aiden adalah 5. Boleh kembali ke tempat Kak Alden. Terima kasih. Dan anak-anak 4 Ibnu Fadlan, Bu Sabta juga bisa mengecek skor anak-anak yang sudah bermain. Nah, ada Akhtar, Kellen, Kenzi, Rasya, Ayumi, dan anak-anak 4 Ibnu Fadlan lainnya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Jika tidak ada, Bu Sabta ingin bertanya, apa hal yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Oke, yuk. Dapat bermain sambil belajar. Menjelajahi Nusantara. Menjelajahi Nusantara. Ya, Kak Nabila. Menjelajahi Indonesia. Masya Allah. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat Bu Sabta simpulkan dibantu anak-anak bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Dipengaruhi oleh apa? Lingkungan alam dan sosial. Bagaimana cara kita untuk menjaga keragaman? Adalah saling menghargai, melestarikan budaya, dan merasa bangga sudah menjadi warga negara Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, Bu Sabta berharap semoga anak-anak 4 Ibnu Fadlan semakin ditumbuhkan rasa nasionalismenya dan merasa bangga karena Indonesia memiliki kekayaan keragaman budaya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bu Sabta akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan bukunya ditutup terlebih dahulu. Oke, kita say hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, kami ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, silakan boleh istirahat. Waalaikumsalam. 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 Bu Sabta selaku guru yang saya observasi hari ini, di kesempatan ini saya mau melakukan tindak lanjut terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Di saya dari Ibu tampil ada komentar versi kali ini saya mau bertanya terkait beberapa poin. Yang pertama itu terkait dengan perasaan Ibu selesai mengajar dengan RPP yang sudah dibuat itu seperti apa? Dari proses yang sudah Ibu lakukan, kira-kira ada nggak yang perlu Ibu sebelum kita dialog, yang perlu mau Ibu kembangkan? Terkait media. Yang tidak hanya membuka saja, saya minta untuk mencari informasi
Ya, seperti yang dirasakan tadi, artinya seperti misalnya ada guru, tapi karena kalau anak-anak itu membuat, jadi kan minat daripada guru yang berusaha. Dan saya lihat kemarin itu keadaannya bahwa anak-anak itu dirancang di awal sebelum pembelajaran itu udah mempersiapkan ya untuk meta-meta itu. Terus gimana Bu pemetaannya? Pemetaannya itu tergantung dengan satu tadi yang diasalkan organisasi. Saya berdasarkan anak yang high, low, dan jadi tidak saya campur nanti yang better sama yang middle sama yang low itu juga sama tidak, tapi supaya apa nanti yang low bersama dengan anak yang high itu bisa Ya kalau untuk Ibu Maryam dari RTP, Ibu Maryam dari pelaksanaan, udah ada alur yang runtut sesuai dengan RTP atau seperti apa? Kalau enggak kemarin sudah udah ya. pendahuluan terus Dengan Anda menggunakan RTP perencanaan matang sama misalkan pas insidental harus ngajar itu capaian pembelajarannya kalau dirasakan yang seperti apa? Bedanya tupoksinya antara persiapan sama dan persiapan kalau capaian untuk anak-anak. kalau tidak misalkan itu kan saya nanti habisnya apa ya habisnya apa itu ya jadi nanti waktu itu akan banyak terbuang tapi kalau sudah kita rencanakan setelah ini akan lebih sistematis. Terus kemarin saya ke anak-anak kan saya mengambil bertanya minta kebaikan, saya mengevaluasinya apa mungkin tadi alhamdulillah dari 10 sekolah kebanyakan sudah bisa. Untuk anak-anak ini ya kayaknya fun banget ya. Iya, karena sebelumnya itu kan mereka presentasi dulu Pak di pulau itu ada beberapa provinsi ya. Itu kalau setiap hari ada rencana kayaknya anak-anak jadi tambah. Tidak Bisa, maksudnya wah itu udah kita sekolah kan rumah. Kemudian untuk ketercapaian tujuan yang Ibu buat itu kan kemarin tujuannya di sini peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial, budaya dalam bingkai kebinekaan. Apakah sudah tercapai dalam hal akademiknya atau sudah capaian yang karakter? dalam akademiknya juga ya, dalam karakter sifatnya keseharian. Karena kan kalau apalagi di pelajaran ini kan tidak hanya dengan ini kan jadi saya sampaikan ke anak-anak apa yang tidak boleh ini adalah ke ini tidak dengan perilakunya karena kamu dari sana atau kamu di apa kamu dulu maksudnya Jadi menunjukkan pada fokus kegiatan yang fun itu bisa mengikis itu ya. Kalau saya kasus kapal aksi bullying, kemudian kesulitan apa Bu dalam Ibu merancang media pembelajaran? Kesulitannya apa? menginovasi Pak yang media-media itu kan sesuai dengan perkembangan daerah. Itu lebih ke inovasi malah. Iya. Supaya media yang saya buat itu kalau bisa itu sederhana tapi mengena, tidak rumit tapi nanti membuat itu susah untuk Oke, membuat media yang benar sederhana tapi mengenal sesuai dengan pembelajaran. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam hal membuat seperti itu? kalau di guru itu saya kemarin membaca itu harus ada kontribusi sedikitnya itu apa itu nanti harus anak-anak yang sekolah. Ada ini yang kolaborasi. Kalau dulu saya masih campur untuk membuat media itu semangat tuh giatkan terus karena itu misi positif dalam merancang pembelajaran.
kemudian tekan lagi dari sudah pemaparan aksi yang dilakukan secara umum boleh dikatakan bahwa berhasil karena capaiannya anak dapat, kemudian mereka itu dalam waktu 60 itu kayak bermain gitu, tapi mereka bermainnya terkontrol gitu. Mungkin itu dulu Bu dari pasca observasi yang bisa kita ulik terkait RPP dan juga pembelajaran di kelas Nusantara. Jadi tetap jaga ini tuh semangatnya untuk pengembangan anak-anak, karena pembelajaran belajar tujuan anak-anak. Kemudian pengembangan diri, mungkin tadi kelompok paralel bisa dihidupkan lagi, karena walaupun sebenarnya tetap semua kegiatan pasti ya ketemunya satu paralel itu ya Bu. Nah, event tetap kompak sebelah seluruhnya. Cukup sekian dulu Bu. Terima kasih. Salam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengalaman yang paling mendasar ketika dengan di kemarin di supervisi ya, itu kan sedang supervisi atau kalau dulu diawasi seorang pengawas atau seorang ketua jurusan atau tempat saya atau oleh wakil kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah sendiri kan. Dengan ketika kemarin diawasi oleh sebenarnya disupervisi oleh Pak Didik, ya, Pak Didik sebagai cara baru di dalam pengawasan, karena di sini adalah supervisi yang berbasis batch. Jawabannya itu tergantung dengan, karena posisinya sama. Tidak mendoktrin, tidak memaksa. Nah itu yang dengan rasakan apa ya Pak? Pak itu mendasar dari pelaksanaan kemarin dengan supervisi pendidikan sama Pak. Makanya karena mungkin kita juga mau di luar kelas, sebenarnya untuk kaji sendiri pakai informasi, jadi tidak sejukan kalau masih di kelas. Jadi kita sudah diberikan Pak Didik sebelumnya informasi, kan kita saling kita perlu mendapatkan informasi dari JPP. Kemarin yang aku Pak mau PP ya, jadi anak-anak bisa menulis semuanya di satu frame gitu ya. Betul. Itu kan karena rasa ini, tapi apa ya yang mendasar yang ibu rasakan yang berbeda dari seorang supervisi yang berbasis coach dengan supervisi yang ini itu gimana? Rasanya ini? Lebih masuk Pak. Jadi sebenarnya gini, ini juga nanti mungkin bisa dikembangkan di ini ya. Kalau supervisi itu sesuatu yang tidak menakutkan, sesuatu yang tidak ditakuti, harusnya tidak ditakuti oleh bapak ibu guru. Karena supervisi itu bukan mensertifikasi seseorang guru bahwa itu sudah atau tidak menilainya, tetapi lebih mendasar bagaimana kita membangun bersama-sama untuk memperbaiki suasana ngajarnya yang kurang baik. Kita disampaikan juga